Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang Sobat Joker pikir ini cukup menarik untuk diulas, di mana potensi dari Jumat merupakan hari cuci-cuci dan biasanya terjadi momentum untuk scalper di sana. Dan terdapat 30 emiten menarik versi Sobat Joker Trader. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Posisi ISG patut kita bisa bicarakan bahagia, bisa kita bicarakan hal yang good news dengan berhasil break di area all time high-nya di 6.694. Tetapi kalau kita lihat pada candle daily, ini merupakan candle false break dan kecenderungan membentuk pola doji dengan body candle yang cukup kecil. Posisinya jika dia tidak mampu menutup di atas 6.694, kemungkinan besar dia akan meretest kembali di area demand-nya terdekat di 6.617 sampai 6.605. Dan ketika momentum itu terjadi, maka akan terjadi koreksi sehat di beberapa emiten. Bagi teman-teman yang sudah floating profit, saya bisa himbau, bisa taking profit ya untuk beberapa sahamnya untuk mengamankan cash terlebih dahulu. Secara MACD dan RSI memang masih mengindikasikan akumulasi. Terlebih dari MACD-nya sendiri sudah ingin menandakan golden cross, di mana formasi golden cross ini bertujuan tren akumulasi bullish-nya sudah sangat kuat. Jadi like diminati jika ISG mampu bergerak di atas 6.694 yang merupakan area all time high-nya. Tetapi jika false break memang setidaknya dia akan menuju area demand di 6.617. Baik, saham pertama yang akan saya review adalah saham Arka. Posisi Arka di sini masih cukup sama. Saya membuat trading plan adalah berpotensi membentuk come handle di mana area demand-nya bergerak di range 64 sampai 62. Untuk teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan untuk buy on weakness saja ya. Dan di sini selama dia belum menyentuh area supply-nya di 83 sampai 79 yang merupakan area resisten, rentang resisten yang untuk dijebol untuk konfirmasi cup and handle-nya, layak diminati selama dia bergerak di atas 64 dan 62. Secara MACD dan RSI sendiri dari tren akumulasinya masih cukup bagus. Jadi saya pikir layak diminati jika masih bergerak di atas 64 dan 62. Selanjutnya ada saham Archie, salah satu saham emiten emas ya. Posisi di sini sudah membentuk high yang baru ketika dia mampu break pola reversal wedges pattern-nya dan sekarang sudah berada di area koreksi sehatnya. Dan kalau kita lihat area koreksi sehatnya itu bergerak di 590 sampai 560 yang merupakan area break awalan dan membuat area demand sedikit ya. Bagi teman-teman yang tertarik, saya pikir sangat bijak jika teman-teman entry di area range 590 hingga 550. Tetapi jika dia mampu bergerak di bawah 550, layak dihindari terlebih dahulu. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan distribusi. Tetapi dari volume yang terjadi memang masih cukup sepi. Jadi layak dipantau dan bisa dimasukkan watchlist. Selanjutnya ada saham PBRX. PBRX di sini kalau kita lihat secara pola, dia sudah berhasil break area supply-nya yang cukup kuat dan sudah di retest juga di 147 dan 145 dan bergerak menuju atas ya. Dan kemungkinan besar dia akan menguji kembali area resisten terdekat itu di 188, di mana posisi 188 ini merupakan area yang sudah di retest beberapa kali di 27 April dan di 29 Juli. Jika dia mampu melewati area 188, maka potensi lanjutan akan naik mencapai
di 215 saya pikir ya. Dan jika teman-teman yang meminati saham PBRX dan belum entry, bisa mempertimbangkan menunggu koreksi kembali ya di area 147 dan 145, di mana posisi ini merupakan area resisten become support, di mana sebelumnya sudah dijadikan resisten beberapa kali dan diuji, dan pada saat ini di 2 hari yang terakhir mampu di break dengan volume yang sangat valid. MACD dan RSI-nya sudah uptrend keras ya untuk bullish. Seharusnya tren kenaikan PBRX bisa mencapai area 188 untuk area terdekat. Selanjutnya ada saham J-Sky. Posisi J-Sky di sini sudah koreksi sehat. Jika teman-teman tertarik, bisa mempertimbangkan untuk entry di 120 hingga 118. Area pertahanan terakhir ada area di low yang sama ya di 114. Jika area ini mampu dijebol, teman-teman harus bersiap-siap cut loss. Bisa mempertimbangkan untuk entry di 114 atau di 120 untuk entry-nya. Jika dia mampu pullback, maka masih sama untuk di retest kembali area supply di 129 sampai 126 dan juga di 139 dan 137. Secara MACD sendiri saya pikir sudah tidak bagus, sudah ingin menandakan dead cross secara volume akumulasi dari MACD. Selanjutnya ada saham CSIS. CSIS sebelumnya sudah kita review ya. Ada peluang membentuk pola ascending triangle dan sudah valid dikala konfirmasinya di tanggal 2 November. Membuat area base dan hari ini memiliki kenaikan yang sangat signifikan sebesar 21 hingga 22%. Dan posisi taking profit, jika memang teman-teman memiliki saham CSIS, itu sudah sesuai target ya, di 113 dan 119. Secara MACD dan RSI sendiri wajar-wajar saja sudah mengalami kenaikan yang signifikan untuk saham CSIS. Layak diminati, saya pikir ada lanjutan kenaikan, tetapi patut diwaspadai karena yang terjadi di 24 September bisa saja akan ada koreksi sehat terlebih dahulu. Karena volumenya hampir sama besar dan diiringi distribusi atau konsolidasi ya. Selanjutnya ada saham BGTG. Bank Ganesha di sini sebentar lagi akan menyentuh area pullback-nya di 212 hingga 206. Yang terjadi di hari Rabu kemarin memang sudah menyentuh area resisten yang become support dan cukup kuat, maka ada area pantulan ya. Low-nya di 210 dengan closing di 226. Layak diminati jika BGTG masih sama ya, teman-teman ingin lakukan buy on weakness, ambil rentang saja di angka 206 dengan taking profit bisa di area 220 hingga 210 ya untuk fast trade saja. Dapat dihindari jika dia mampu breakdown dengan volume distribusi kuat melewati area 206, maka kemungkinan besar kita bisa menunggu lagi di bawah di rentang harga 170 dan 164 atau di 180. Selanjutnya ada saham consumer air minum ya, Cleo. Posisi Cleo di sini sebelumnya sudah breakout dengan membentuk pola ascending triangle. Dia sudah breakout, tidak mencapai area taking profit, kemudian dia koreksi untuk retest area supportnya dan kemudian di break kembali dan sekarang menuju area 500. Sesuai dengan pattern, target optimalnya di 500 dan kalau kita lihat pada time frame besar, ini merupakan area downtrend yang kemungkinan akan dicoba di area rentang 530. Jika Cleo mampu melewati tren harga yang turun ini, kemungkinan besar akan menguji kembali area atasnya ya. Area supply atas yang bisa berkisar di 600-an. Tetapi saham Cleo ini salah satu saham yang cukup lamban. Kemungkinan besar jika teman-teman yang tertarik untuk safety, untuk trading, Cleo bisa menjadi opsi. Tetapi secara pattern saya pikir sudah hampir mendekati area taking profitnya di 500 karena sudah terjadi
penjualan yang sangat masif yang terjadi di 26 Oktober, padahal hampir mendekati area 500 untuk taking profit ya. Secara MACD dan RSI masih baru menandakan bullish dengan golden cross. Saya pikir layak diminati untuk Leo ke depannya. Selanjutnya ada saham Gosco Plantation. Jika teman-teman yang ingin trading di saham gocap, saya memiliki konsep entry itu ada di 52 dan di 55. Dengan catatan jika Gosco bergerak di atas 52, layak diminati untuk entry, di mana area stop loss-nya bisa di 51 bahkan di 50 dengan sanksi memang kita takut sahamnya ditidurkan kembali. Tetapi lebih safety-nya kembali jika dia mampu bergerak di atas 55 dengan area stop loss-nya di 52 seperti itu. Secara MACD sudah menandakan ingin golden cross, tetapi memang dari sisi volume masih cukup kecil yang terjadi di 1 minggu hari ini. Layak diminati saya pikir jika ada flow yang kencang di saham Gosco, apalagi mampu melewati area 52 dan 55 untuk range entry-nya. Selanjutnya ada saham DGIK. Posisi DGIK di sini sudah melewati high-nya ya. Sudah melewati high-nya. Jika teman-teman tertarik untuk saham DGIK bisa mempertimbangkan entry saja di 141 hingga 139. Karena secara recent risk and reward-nya sudah tidak layak ya saya pikir. Ini sangat riskan untuk kita entry. Secara MACD dan RSI juga menandakan sangat uptrend bullish dan belum ada koreksi sehat yang terjadi sangat signifikan di DGIK. Jika teman-teman memang tertarik untuk saham DGIK, saya pikir untuk fast trade bisa-bisa saja dengan mempertimbangkan entry di low hari ini, stop loss di bawah low kemarin, kira-kira berkisar di bawah 145, teman-teman bisa pasang cut loss. Taking profitnya di high atau di body candle close hari ini saja untuk di esok hari ya. Entry di 150, stop loss di 145, taking profit berkisar di 157, saya pikir layak untuk fast trade. Tapi jika teman-teman ingin menimbang rasa aman trading di saham DGIK, bisa mempertimbangkan area 141 saja untuk entry. Selanjutnya ada saham ASPI. ASPI di sini masih bergerak membentuk area base dan saya masih menunggu untuk tren ASPI masih cukup bagus ya. Selama dia membentuk area base yang cukup kuat, saya pikir lagi diminati di mana area utangnya masih ada di 93. Secara MACD dan RSI memang masih mengindikasikan akumulasi. Tapi dari tren akumulasinya sudah sangat mengalami pelemahan ya. Jika teman-teman tertarik, bisa mempertimbangkan untuk entry di area 77 ini atau bisa menunggu di area 71 dan 69. Lalu ada saham Digi. Posisi Digi di sini kembali ARB. Jika teman-teman yang ingin trading di saham Digi, harap berhati-hati. Sebelumnya saya sudah mengisyaratkan memang target supply kita di 340. Tapi Sobat Joko Trader juga sudah melakukan taking profit di area 300. Mengapa? Karena jika dia tidak mampu langsung menutup area supply gap di 340 dan menutup posisinya di atas, sangat berbahaya. Kemungkinan besar kalau kita lihat dari tren penurunan masih cukup berlanjut, dan saya pikir secara MACD dan RSI juga distribusinya masih berlangsung. Jika teman-teman tertarik, saya pikir kita tinggal menunggu lagi area flow untuk saham Digi ke depannya. Untuk akumulasi saya pikir teman-teman bisa akum saja satu lot ya, atau 5 lot pakai money management. Karena kita tidak tahu sampai batas mana target penurunan saham Digi. Selanjutnya ada saham SCNP. Posisi SCNP di sini sudah break dari pola bearish channel dengan potensi memang melanjutkan tren kenaikan menuju bullish. Dan saya pikir sekarang masih melakukan koreksi sehat.
jika teman-teman tertarik bisa mempertimbangkan entry di area 230 dengan titik cut loss. Saya pikir jika dia bergerak di bawah 220, teman-teman bisa ambil posisi cut loss. Taking profit bisa di area yang sama saja. Saya pikir area 240 dan 250 bisa tercapai ya untuk fast trading. Secara MACD dan RSI masih menandakan akumulasi dan layak diminati karena melihat dari volume distribusi hari ini tidak cukup menggambarkan afiliasi dari akumulasi kemarin. Jadi saya pikir kemungkinan besar yang masih memiliki barang saham ECNP masih cukup besar. Dan kemungkinan bisa saja melakukan buy kembali di area 230 yang low-nya sama di hari Rabu kemarin. Selanjutnya ada saham BBKP. BBKP di sini kemungkinan besar masih menunggu area right issue-nya. Dan jika secara teknikal yang kita sudah miliki di range harga 412 hingga 394, kita bisa menunggu di area 312 hingga 296 ya. Kemungkinan besar akan mencapai target area tersebut, di mana area ini bukan area sembarangan, melainkan area resistance become support yang bisa saja diuji. Layak diminati jika dia mampu bergerak di area 312 dan 296, kita bisa entry sekali lagi ya untuk saham Bank Bukopin. Ingat, Bank Bukopin ini akan melakukan right issue. Jika teman-teman memang tertarik bisa melakukan buy selama dia belum kumdet, karena kumdetnya di 19 November. Layak dikoleksi jika teman-teman yakin pada bisnis Bank Bukopin. Seperti itu. Nantinya saya akan memberikan ulasan khusus untuk Bank Bukopin ke depannya. Lalu ada saham IS. Suatu saham hotel ini mencapai area break bullish-nya di 104, tetapi tidak menutup di atas dan membentuk candle shooting star ya. Saya pikir di mana shooting star dalam arti ini adalah posisi bullish. Kita masih tidak tahu apakah dampak dari single candlestick ini mampu memberikan dampak continuous untuk bullish atau melakukan perlawanan. Tetapi secara pola dia melewati area 104 dan tutup di atas, itu menjadi kabar indah seharusnya. Tetapi karena berada di posisi false break, layak dihindari dulu. Dan kalau kita lihat pada candle weekly, jika dia mampu melewati area 104, saya pikir pergerakan saham IS, Hotel IS ini mampu cukup bagus. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi secara weekly ya. Secara daily juga masih cukup bagus, dengan volume distribusinya mengalami pelemahan. Jadi layak menarik dan dipantau saham IS ini jika mampu bergerak di atas 104. Selanjutnya ada saham SWAT. Posisi SWAT di sini masih bertahan di atas 166 dan 161. Jika teman-teman tertarik untuk saham SWAT, bisa memperhatikan untuk fast trading. Saya pikir bisa entry di 182, cut loss di bawah 176, taking profit bisa di atas 192. Saya pikir bisa dapat di esok hari ya, dengan mempertimbangkan entry pada saat kondisi SWAT itu koreksi. Jika tidak koreksi, saya pikir untuk fast trade teman-teman bisa membuat trading plan yang lain. Dan saya pikir untuk SWAT kita harus mempertimbangkan besok dengan asumsi koreksi terlebih dahulu untuk entry, karena close hari ini di 189, kemungkinan besar bisa mencapai area 182 untuk area koreksinya ya. Selama dia bertahan di atas 166 dan 161, layak diminati. Secara RSI dan MACD sendiri masih mengindikasikan distribusi, tetapi dari volume akumulasi hari ini layak diminati untuk esok hari ya. Lalu ada saham UVCR. Posisi UVCR di sini masih belum menarik, saya pikir. Mengapa? Karena dia tidak mampu melewati batas break bullish, utamanya di atas 506. Jika teman-teman tertarik bisa mempertimbangkan entry kembali di 448 atau di 470. Secara MACD dan RSI masih mengindikasikan distribusi. Jadi saya berharap memang UVCR mampu bergerak di atas 506 untuk menunjukkan tren bullish-nya. Lalu ada saham MLPL.
MLPL masih sama selama dia bergerak di angka 406 dan 342, teman-teman bisa melakukan akumulasi secara bertahap. Dan jika teman-teman merasa cukup entry di sini, kita bisa tidak menambah posisi ya. Tetapi jika dia mampu melewati area 338, teman-teman bisa mempertimbangkan kurangin posisi untuk nunggu area di bawahnya di area 232 hingga 206 yang kemungkinan besar akan di retest, atau bisa melakukan 2 kali pembelian, sudah membeli di area range demand yang cukup besar ini, lalu membeli kembali di area range demand yang kecil ini. Teman-teman bisa memiliki trading plan yang berbeda-beda pastinya. Tetapi sesuai dengan area entry saya pikir layak diminati ya untuk saham MLPL. Dari MACD dan RSI-nya sendiri masih mengindikasikan akumulasi. Tetapi dari tren akumulasinya memang sudah sangat kecil dari volume transaksinya. Lalu ada saham BSDE. Sobat Joker kemungkinan besar sudah melirik properti ya. Untuk kasus BSDE di sini akan menguji area pola ascending triangle, di mana pola ini sempat melanjutkan koreksi ya. Dan kemungkinan besar kalau kita hapus polanya, secara time frame besar membentuk cup and handle saya pikir. Di mana high cup and handle-nya itu di range 1355 hingga 1325. Kemungkinan besar akan on the way menuju area tersebut. Selama dia bergerak di atas area demand-nya ini, area base yang cukup kuat, saya pikir layak diminati ya. Selanjutnya dari Deep Candle Daily, secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan distribusi dan hampir melakukan golden cross, yang mengartikan bahwa posisi BSDE nantinya akan uptrend. Maka harapan menuju area 1325 sampai 1355, di mana tren cup and handle-nya bisa saja terjadi dan di breakout, di mana tren penguatan sudah dimulai juga. Lalu ada saham Cash. Cash salah satu saham akselerasi yang heboh ya, karena trennya mengalami kenaikan sampai beggar. Dan selamat bagi teman-teman yang sudah beggar di saham Cash. Dan posisi di sini sudah melunaskan hutangnya ya, karena kemarin ada gap di 294. Dan saya pikir selama dia bertahan di atas 250 hingga 238, saham Cash layak diminati. Secara MACD dan RSI masih mengindikasikan akumulasi. Tetapi kalau kita lihat dari pola patah dari RSI-nya, tren penurunan harusnya menunjukkan koreksi sehat. Sekali lagi, jika teman-teman meminati saham Cash, bisa mempertimbangkan area 250 hingga 238 untuk lakukan buy on weakness. Selanjutnya ada saham BABP. Posisi BABP di sini kita masih menunggu di area 202 sebagai pertahanan terakhir untuk lakukan buy on weakness ya. Karena kita sudah melakukan cut loss di posisi pertama, dan kita harap cemas memang jika dia tidak kuat di area 202, kita juga bisa cut loss. Tetapi dari momentum Bank Mini Digital yang kembali lagi layak diminati memang di angka 202 ini untuk lakukan buy on weakness. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi, tetapi dari tren transaksi yang masih sepi, saya pikir BABP masih belum dilirik banyak trader. Selanjutnya ada saham AMRT. Posisi AMRT di sini masih bergerak di area range demand-nya. Kalau kita tarik, bergerak di angka 1195 sampai 1160. Potensi break bullish masih sama di 1285, target profit di 1375 hingga 1515. Ini merupakan strategi pola swing di saham AMRT, tetapi harap berhati-hati, kemungkinan besar dia membentuk inverted hand and shoulder bisa-bisa saja. Selama dia tidak patah di bawah 1160 dengan volume yang cukup kuat. Secara MACD dan RSI masih mengindikasikan akumulasi dan layak diminati jika teman-teman tertarik. Ada area range demand-nya untuk entry di 1195 sampai 1160. Selanjutnya ada saham Toys.
Saham Toys di sini masih bergerak di area range sideways-nya di 194 hingga 185. Jika teman-teman tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry, dan juga bisa menunggu di area 157 dan 140 untuk lakukan pembelian buy on weakness. Dari MACD dan RSI-nya masih mengindikasikan distribusi, jadi layak diminati untuk watchlist fast trade ya. Karena saya pikir ada tektokan yang terjadi di beberapa hari terakhir di rentang 180 hingga 185. Selanjutnya ada saham DSFI. Posisi DSFI di sini layak diminati ya, karena sudah membuat penguatan yang sangat dahsyat, dan saya pikir kemungkinan besar akan ada pola cup and handle akan diuji ya. Dan posisinya jika mampu bergerak di atas resistennya di atas 125 dan 123, saya pikir fast trading di saham ini sangat kuat. Target arahnya saya pikir jika dia mampu melewati area 141 yang merupakan area high yang terjadi di 22 September. Layak diminati untuk saham fast trade ya, salah satunya saham DSFI. Lalu ada saham HRME untuk saham fast trade besok. Di sini dia membentuk candle tail yang sangat panjang-panjang, dan teman-teman yang ingin fast trade bisa mempertimbangkan area 63 dan area 62 untuk entry. Area stop loss bisa di bawah 60. Taking profit di area tail atasnya ini di 66 dan di 68. Ini salah satu fast trading yang saya pikir layak diminati untuk besok. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi. Jadi saya pikir volume yang terjadi kecil memang, tetapi untuk kita lakukan fast trading cukup menarik ya untuk saham HRME. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan terkait emiten sesuai request Sobat Joker Trader, dan ada dua emiten yang menarik untuk kita lakukan fast trading. Jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, comment, dan subscribe, dan juga bisa share kepada teman-teman pemula lainnya sehingga kita dapat mengedukasi banyak pemula trader. Jika teman-teman tertarik juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.